Seandainya Nenek Si atau kepala desa ada di sini, mereka pasti akan memarahi Qin Emyu karena bermain-main dan membahayakan dirinya sendiri. Namun, suara dewa berbeda dengan suara kolektif para gadis di reruntuhan. Nenek Si dan kepala desa pasti akan menganggapnya sebagai kesalahan jika Qin Emyu menggunakan nyanyian suara iblis untuk melawan suara dewa dan menghancurkan tembok. Jika suara dewa bereaksi terhadap nyanyian iblis dengan cara yang aneh, akibatnya tidak akan semudah Qin Emyu kehilangan nyawanya. Ada kemungkinan jiwanya bisa hancur. Namun, karena Nenek Si dan kepala desa tidak ada di sana untuk memberi peringatan tentang bahaya ini, Qin Emyu tidak menyadari risikonya. Setelah Qin Emyu mempelajari mantra kuno suara iblis, dia langsung mencobanya. Begitu ki vitalnya mencapai titik di tengah alisnya, suara dewa dari 9 surga di atas bergema seperti biasa, mendorong kembali ki vitalnya. Qin Emyu melafalkan mantra suara iblis, dan kedua suara itu segera bertarung satu sama lain. Qin Emyu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong ki vitalnya dan berusaha menghancurkan dinding embrio roh. Namun, suara dewa selalu berhasil menembus nyanyian iblisnya, mendorong kembali ki vitalnya. Meski mengalami kegagalan demi kegagalan, Qin Emyu tidak putus asa dan terus mendorong ki vitalnya ke arah dinding. Setelah ratusan kali gagal, akhirnya ki vitalnya berhasil menghantam dinding embrio roh. Namun, dinding itu tidak hancur. Dinding embrio roh tetap berdiri kokoh. Aku tidak bisa menggunakan seluruh ki vitalku karena suara dewa menggangguku. Qin Emyu berpikir dalam hati, sedikit memahami apa yang telah terjadi. Karena itu, tembok itu tidak runtuh. Setelah menyadari masalahnya, Qin Emyu terus berusaha menghancurkan dinding tersebut. Meski berkali-kali gagal, akhirnya ia berhasil menghancurkan dinding embrio roh dengan ki vitalnya sekali lagi. Namun, seperti sebelumnya, tembok itu tidak runtuh. Tak lama setelah itu, dia berhasil memukulnya untuk ketiga kalinya, lalu keempat kalinya, dan kelima kalinya. Sejak apoteker mengajarinya cara mengolah tanaman herbal menjadi obat, Qin Emyu telah mengembangkan kesabaran yang hampir tak terbatas. Memurnikan tanaman herbal menguji kesabaran, kebijaksanaan, visi, dan ketelitian seseorang. Di antara semua sifat tersebut, kesabaranlah yang paling penting. Tanpa kesabaran, seseorang tidak akan pernah bisa meramu obat yang manjur. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya Qin Emyu mendengar suara retakan yang keluar dari celah di antara kedua alisnya. Suara itu terdengar seperti melodi surgawi yang lembut. Meskipun Qin Emyu memiliki tekad yang kuat, dia tak bisa menahan kegembiraannya. Sebuah retakan berbentuk petir muncul di dinding embrio roh. Dinding embrio roh tidak kasat mata, sehingga hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Ketika retakan itu muncul, seberkas cahaya bersinar dari alisnya dalam bentuk sambaran petir. Saat itu terjadi, Qin Emyu merasakan sensasi yang luar biasa. Jika seseorang menutup matanya, mereka akan tenggelam dalam kegelapan. Mereka tidak akan dapat melihat ruang di antara kedua alisnya, harta karun ilahi embrio roh, atau dinding embrio roh. Namun, jika ki vital seseorang berhasil menciptakan retakan di dinding embrio roh, mereka akan dapat melihat seberkas cahaya bersinar dari kegelapan dalam bentuk sambaran petir. Begitu itu terjadi, mereka akan bisa melihat dinding embrio roh. Qin Emyu tidak hanya melihat dinding embrio roh, dia bahkan bisa melihat harta karun ilahi embrio roh melalui celah bergerigi di dalamnya. Harta karun ilahi embrio roh memancarkan cahaya yang kuat dan cemerlang. Cahaya yang berkilauan dan ki vital yang tebal mengalir melalui celah berbentuk petir, menyatu dengan ki vital di luar tembok. Ki vital di sisi lain tembok, dekat dengan harta karun itu, jauh lebih murni dan kuat dibandingkan dengan ki vital yang telah dikultivasikan Qin Emyu selama ini. Namun, keduanya serupa karena tidak memiliki atribut apapun. Qin Emyu sangat yakin bahwa ki vital yang dia kembangkan berasal dari tubuh penguasanya, jadi dia merasa baik-baik saja meski tubuh itu tidak memiliki atribut. Selain ki vital, ada sesuatu yang lebih misterius yang tersembunyi di dalam harta karun ilahi embrio roh. Namun, karena dinding itu hanya retak dan belum sepenuhnya hancur, Qin Emyu tidak dapat melihat apa lagi yang ada di dalamnya. Hatinya terasa hancur saat retakan berbentuk petir itu mulai menutup. Dinding embrio roh ternyata tidak sesederhana yang dia kira. Meskipun bentuknya selalu berubah, energi tak berbentuk yang terkandung di dalamnya seperti lem yang lengket. Akibatnya, dinding itu bisa memperbaiki dirinya sendiri setiap kali ditembus. Seseorang tidak akan mampu menghancurkan dinding embrio roh kecuali mereka menghancurkannya sepenuhnya dalam satu gerakan. Ki vitalku masih belum cukup kuat. Namun, semakin banyak retakan yang kubuat di dinding, semakin kuat pula ki vitalku. Ki vitalku pada akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan dinding embrio roh sepenuhnya. Begitu semangatnya bangkit, suara kokok ayam jantan mengejutkan Qin Emyu dari meditasinya. Suara itu menggetarkan hatinya, dan dia segera membuka matanya. Di antara binatang-binatang aneh di sekitar Qin Emyu terdapat beberapa ayam jantan berleher botak. Masing-masing dari mereka luar biasa besar dan menakutkan, setinggi manusia normal. Bulu-bulu mereka indah, tetapi tidak ada yang tumbuh dari leher mereka. Ini adalah burung-burung yang baru saja berkokok. Sudah hampir pagi, kata Qin Emyu saat tersadar,
terbangun dari lamunannya. Sinar cahaya redup mulai muncul di langit timur, menandakan bahwa fajar akan segera menyingsing. Sudah terlambat bagi Qin Mu untuk berusaha menghancurkan tembok embrio roh sepenuhnya. Untungnya, dia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan tembok itu. Selama dia berhasil meloloskan diri dari cengkraman kakak seniorku dan kakak senior King, dia masih memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan upayanya. Meskipun hanya berhasil menciptakan retakan di dinding embrio roh, Qin Mu merasa bahwa kultivasinya telah mencapai titik di mana dia yakin bisa meloloskan diri darinya. Sudah hampir pagi, dikata kakak seniorku dengan nada serius. 3 adik laki-laki kita tewas di tangan iblis kecil ini, ujar kakak senior King dengan dingin. Jiwa mereka di surga tidak akan tenang jika kita membiarkannya lolos. Qin Mu berdiri dan meregangkan tubuhnya, pura-pura tidak mendengar perkataan mereka. Di alun-alun, para gadis terus berjuang melawan kegelapan, terperangkap dalam jalan buntu saat terang dan gelap bertabrakan berulang kali. Tak lama setelah itu, seekor burung gagak lain bersuara. Suara kegelapan semakin keras dan jelas, pertanda bahwa kegelapan mulai tidak sabar. Suara kolektif para gadis pun bergema, menciptakan bentrokan yang mencengangkan antara cahaya dan kegelapan. Burung gagak ketiga berkokok ketika sinar matahari pertama tiba-tiba menembus kegelapan di timur, menerangi puncak-puncak gunung di kejauhan. Cahaya matahari memancar, menyinari kegelapan pekat yang dengan cepat surut seperti air pasang. Kegelapan itu menghilang dengan cepat, melarikan diri di balik cakrawala. Saat cahaya fajar menyinari lembah, sebuah mutiara bercahaya perlahan turun dari udara. Cahayanya yang berwarna-warni membanjiri alun-alun kembali, sebelum sinar matahari menyentuh reruntuhan. Ketika cahaya warna-warni itu menghilang, para gadis di alun-alun kembali menjadi kerangka, duduk diam tanpa bergerak. Seolah-olah pertempuran sengit yang terjadi sepanjang malam itu hanyalah sebuah mimpi yang mempesona. Qin Mu sebelumnya mendengar penduduk desa membicarakan berbagai kejadian aneh di reruntuhan besar, tentang betapa mengerikan dan keterlaluannya hal-hal itu. Namun, melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri jauh lebih luar biasa daripada sekadar mendengarnya. Setiap malam, kegelapan akan menyerbu. Wajah kegelapan akan terbentuk dan melantunkan suara iblis yang misterius. Kerangka-kerangka yang ada di reruntuhan ini akan berubah menjadi gadis-gadis, ikut serta dalam pergulatan antara terang dan gelap. Semua kejadian aneh ini tak dapat dipahami. Rahasia di balik peristiwa ini hanya menunggu seseorang untuk mengungkapnya. Saat kawanan binatang aneh itu merayap menuju gerbang untuk meninggalkan reruntuhan, Qin Mu menyatu di antara mereka. Binatang-binatang damai ini tampaknya memiliki aturan tak tertulis yang melarang konflik di dalam reruntuhan, tetapi mereka mungkin akan menjadi sangat berbahaya begitu mereka berada di luar. Di sisi lain kawanan, kakak seniorku melirik kakak senior King, dan keduanya pun bergabung dengan kawanan. Mereka perlahan berjalan mendekati Qin Mu. Kawanan itu terus bergerak keluar dari reruntuhan dengan tertib, ketika tiba-tiba, sebuah pedang melesat pelan menuju Qin Mu dari belakang. Dia segera menghindari serangan itu, membuat pedang harta karun itu hampir menusuk binatang aneh di dekatnya. Binatang itu meraung kesal. Adik perempuan, jangan gunakan pedangmu, teriak kakak seniorku. Jika kawanan binatang aneh ini mengamuk, kita semua akan mati di sini. Peringatannya membuat adik King menarik kembali pedangnya dan melompat ke punggung seekor binatang aneh. Dari satu binatang ke binatang lainnya, ia dengan cepat mendekati Qin Mu. Qin Mu merasa iri dengan kemampuan kakak senior King dalam membentuk benangki dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang harta karunnya dari jarak puluhan meter. Meskipun kemampuan ini tidak sehebat seni ilahi jagal, Qin Mu tetap menganggapnya mengesankan. Langkah kaki kakak senior King ringan dan anggun, gaunnya berputar di udara seperti bunga teratai merah muda. Dari bawah bunga teratai itu, kakinya menendang ke arah Qin Mu dengan kecepatan yang luar biasa. Keterampilan kakinya tajam dan presisi. Setiap tendangan tampak seperti palu besar yang dipenuhi paku, menyebabkan getaran menggelegar di sekelilingnya. Keterampilan kaki semacam ini bisa dengan mudah menghancurkan batu-batu besar, bahkan menembus dinding besi. Mata Qin Mu berbinar saat dia menghadapi tendangan beruntun dari kakak senior King. Ketika dia mengingat kembali latihannya, dia teringat pada sekelumpuhan yang pernah memberitahunya bahwa jurus kaki mencuri surga tak pernah kalah dari jurus kaki lainnya.